Selamat pagi Pak Stefanus, kami dari kelompok Wibabik, program studi teknologi informasi, dan pagi ini kami mempresentasikan tata kelola proyek machine learning kami yang berjudul Heart Attack Risk Predictor atau kami singkat HARP. Presentasi ini kami bawa berlima secara bergantian sesuai peran masing-masing di dalam kerangka Scrum. Satu hal yang ingin kami tegaskan sejak awal, seluruh klaim dan angka yang kami sampaikan hari ini dapat Bapak verifikasi langsung di Jira Space kami, yang tautan akses publiknya sudah Bapak terima. Sebelum masuk ke isi, izinkan kami berlima memperkenalkan diri. Saya Lamjin Sinantoni dengan NPM 2432070 dan di proyek ini saya menjadi product owner. Saya pemilik produk backlog, saya yang menentukan prioritas dan saya satu-satunya yang berwenang menerima dan menolak hasil kerja di sprint review. Saya Devin Ong, NPM 243 2012, Scrum Master. Ini perlu saya tegaskan, saya tidak menugaskan dan tidak memegang tiket teknis. Tugas saya menyingkirkan hambatan supaya tim bisa bekerja serta menjaga metrik sprint tetap jujur. Saya Nicola Syaputra dengan NPM 2432050 dan peran saya di proyek ini sebagai developer data dan QA. Saya bertanggung jawab atas mutu data, pengujian, dan penegakan definition of done, termasuk audit terhadap dataset yang kami pakai. Nama saya Muhammad Anugrah Waisa Putra, bisa dipanggil Putra dengan NPM 2432003. Saya di sini sebagai developer machine learning. Saya menangani pelatihan, validasi, dan penjelasan model. Saya Axlin NPM 2432059, developer front-end. Saya membangun antarmuka aplikasi prediksi berbasis Streamlit dan pengalaman penggunanya. Konsekuensi pembagian peran ini bisa Bapak verifikasi langsung di Jira. Seluruh 16 tiket teknis dipegang oleh 3 developer, 0 tiket di tangan Scrum Master, dan 0 tiket di tangan saya sebagai Product Owner. Pemisahan ini juga yang kami kunci lewat aturan 1 accountable per aktivitas pada RACI. Masalahnya nyata. Akses ke pemeriksaan kardiologi lanjutan di Indonesia terbatas dan antrian rujukan panjang. Tenaga kesehatan ini pertama membutuhkan alat penyaring yang cepat, murah, dan berbasis data populasi lokal, bukan data luar negeri. HARP mengubah 12 parameter klinis dan gaya hidup menjadi skor probabilitas resiko dalam waktu di bawah 3 detik. Dilatih dari dataset yang berisi 158.355 baris dan 28 kolom. Product vision statement formal kami tulis di laporan dengan format standar industri untuk tenaga kesehatan lini pertama dan individu berisiko yang membutuhkan penyaringan risiko serangan jantung yang cepat dan terjangkau. HARP adalah aplikasi prediktif berbasis machine learning yang memberikan skor probabilitas terkalibrasi dalam hitungan detik. Berbeda dari kalkulator risiko konvensional berbasis tabel, produk kami dilatih pada data populasi Indonesia dan menyertakan penjelasan kontribusi faktor risiko. Nilai bisnisnya kami ukur, bukan kami klaim. Jadi model final kami mencapai tes erosi AUC 0,8182 melewati ambang 0,80 yang kami tetapkan sebagai definition of done. XGBoost kami pilih setelah membandingkan 6 algoritma dan yang Bapak lihat di layar bukan mockup, melainkan aplikasinya yang benar-benar berjalan. Kami mendaftar 10 pemangku kepentingan di stakeholder register, termasuk yang diwajibkan soal, yaitu project sponsor, Scrum Master, developers, and users, data privacy compliance regulator, dan IT infrastructure vendor. Semuanya kami petakan ke power atau interest grid dengan taktik komunikasi berbeda per kuadran. Contoh konkretnya, project sponsor berkuasa tinggi dan berminat tinggi, masuk kuadran kelola dengan ketat dan dilibatkan langsung di sprint review, serta keputusan ruang lingkup. Regulator kepatuhan data kami tempatkan di jaga kepuasan, cukup laporan kepatuhan ringkas, tidak dilibatkan harian. Developer dan tenaga kesehatan calon pengguna terus berinformasi lewat daily scrum dan demo incremental. Komunitas pengguna umum dipantau saja, cukup baca repositori publik dan dokumentasi README. Satu hal metodologis yang perlu kami jelaskan, skala pengaruh di stakeholder register kami bertingkat 4 level, sedangkan power atau interest grid hanya biner. Aturan pemetaannya kami tulis eksplisit di laporan, yaitu pengaruh tinggi dan sedang sampai tinggi, masuk power tinggi. Karena itu Scrum Master yang berpengaruh sedang sampai tinggi, tetap masuk kuadran kelola dengan ketat, sebab ia berwenang menghentikan pekerjaan yang melanggar definition of done. Selain grid, kami menyusun stakeholder engagement assessment matrix yang membandingkan keterlibatan saat ini dengan keterlibatan yang diinginkan. Contohnya, regulator kepatuhan data yang saat ini masih unaware, kami targetkan menjadi netral melalui dokumentasi kepatuhan privasi. Sedangkan, tenaga kesehatan calon pengguna kami dorong dari neutral ke supportive lewat demo incremental dan kanal umpan balik. Oke, kami memakai kerangka Scrum dengan sprint 2 minggu yang durasinya dikunci. Kuncinya penting, durasi tidak boleh diperpanjang hanya karena pekerjaan belum selesai. Sebab itu akan menghancurkan keandalan velocity sebagai dasar perencanaan sprint berikutnya. Deliver cadence-nya sprint planning di awal daily scrum 15 menit setiap hari kerja, lalu sprint review dan sprint prospektif di akhir sprint. Untuk akuntabilitas kami susun RACL chart berisi 12 aktivitas makro.
Aturan yang kami pegang tepat satu huruf A per aktivitas. Contoh nyatanya, akuntabilitas audit mutu dapat sengaja tidak kami letakkan pada developer machine learning yang menulis model, melainkan pada developer data dan QA, supaya tidak ada orang yang menilai pekerjaannya sendiri. Sebagai Scrum Master, saya menerapkan servant leadership dan wujud konkretnya begini. Saya tidak menugaskan pekerjaan dan mengambil alih pekerjaan teknis. Saya mengubah hambatan menjadi objek yang terlihat di papan. Setiap impediment dicatat sebagai tiket berlabel, diberi satu pemilik, ditautkan ke tiket yang diblokir, dan ditinjau setiap hari sampai tuntas. Ketika ambang definition of done dilanggar, saya melindungi keputusan itu, seperti pada HARP 7 yang akhirnya ditolak meskipun tenggat sudah dekat. Definition of done kami berisi 9 kriteria yang disepakati sebelum sprint 1 dimulai. Bukan disusun belakangan. Isinya mencakup kode review, pengujian lulus, dokumentasi diperbarui, acceptance kriteria terpenuhi, dan yang paling menentukan tes ROC AUSI minimal 0,80. Angka itu kami tulis sebagai kriteria yang tidak dapat dinegosiasikan, manfaatnya baru terasa di akhir sprint. Kami punya dasar objektif untuk menolak menyatakan sebuah tiket selesai, meskipun tenggat sudah dekat dan meskipun secara visual aplikasinya sudah berjalan. Hasil nyatanya dua. Pertama, model final mencapai 0,8182, lolos ambang. Yang kedua, tiket HARP 7 tentang penjelasan SHAP tetap kami tolak menjadi carryover karena acceptance kriterianya belum terpenuhi. Defect escape rate kami 0, mutu diputuskan oleh angka, bukan oleh tekanan target. Tenggat. Ini konfigurasi Jira kami, space bernama Heart Attack Risk Predictor dengan key Heart dibuat memakai template Scrum bertipe team manage, dan sprint berdurasi 2 minggu yang dikunci, persis seperti yang diminta soal. Papan kami berkolom 4, to do, in progress, in review, dan done. Kolom in review kami ditambahkan dengan sengaja, karena tanpa kolom itu, kemacetan pada tahap peninjauan tidak akan pernah terlihat di papan. Nanti Devin akan menunjukkan bahwa justru di kolom inilah masalah terbesar sprint kami muncul. Pekerjaan yang kami bagi dalam 4 epic, mencerminkan 4 pilar produk, salah satu lebih banyak dari minimum 3 yang diminta. Harap 17, fondasi data dan rekayasa feeder. Harap 18, pelatihan, validasi dan penjelasan model. Harap 19, aplikasi prediksi dan pengalaman pengguna. Serta harap 20, deployment, keamanan, dan kepatuhan. Satu layar ini adalah seluruh isi backlog kami, 20 works item terdiri dari 4 epic dan 16 tiket. 16 tiket itu terbagi menjadi 8 user story, 4 technical, task, dan 4 bug. Jadi setiap epic punya minimal 1 technical task dan 1 bug seperti yang diwajibkan. Totalnya 70 story points. Setiap user story kami tulis dengan format standar sebagai peran, saingin fitur, sehingga manfaat dan deskripsinya selalu dilengkapi dengan acceptance kriteria yang spesifik dan dapat diuji, bukan kalimat umum. Contohnya pada tiket formulir masukan, kriteria yang penerimanya menyebut 12 parameter wajib terisi, validasi rentang nilai, dan hasil prediksi tampil di bawah 3 detik. Ada 3 hal yang bisa dapat Bapak verifikasi langsung dari kolom di layar ini. Pertama, setiap tiketnya punya tempat satu assign, tidak ada yang kosong dan tidak ada yang ganda. Kedua, seluruhnya dipegang oleh 3 developer sesuai Lam sampaikan tadi. Ketiga, kolom status menunjukkan 3 tiket yang sudah done dan 1 tiket yang masih in progress, yaitu HARP 7. Estimasinya kami lakukan dengan planning poker memakai skala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang kami ukur adalah kompleksitas, resiko teknis, dan beban kerja, bukan durasi jam kerja. Sprint 1 berjalan 11 hari kerja, 11 sampai 25 Agustus 2006 dengan durasi dikunci 2 minggu. Sprint goal kami memuat 4 elemen terukur, tersedianya data bersih hasil pembersihan anomali. Tervalidasinya model XGBoost dengan ROC AUSI minimal 0,80, berfungsinya formulir masukan klinis, dan tampilnya hasil prediksi beserta gauge probabilitas. Angkanya begini, kami berkomitmen 42 story points, di tengah sprint muncul bug HARP 10 seberat 2 poin. Sehingga ruang lingkup akhir menjadi 44, yang selesai 36 poin atau 81,8% dari ruang lingkup akhir. Kartu bergerak melalui 4 kolom, to do, in progress, in review, dan done. Nah, setiap perpindahannya kami berdokumentasikan di laporan. Dan ini sprint report langsung dari Jira. Di bagian completed work items ada 8 tiket done yang kalau story points-nya dijumlahkan hasilnya dapat 36 poin. Di bagian incomplete hanya ada 1 tiket, yaitu HARP 7, 8 poin. Kolom epic dan assignee pada gambar yang sama juga membuktikan setiap tiket tertaut ke epic induknya dan punya tempat 1 tanggung jawab. Inilah tiket yang tidak selesai, HARP 7, penjelasan kontribusi faktor risiko berbasis SAP. 8 story point dan masih berstatus in progress saat sprint ditutup, sesuai skenario wajib pada soal. Sebagai product owner, saya yang menolak penerimanya di sprint review karena acceptance kriterianya belum terpenuhi. Penolakan itu bukan soal usaha tim, tetapi soal kriteria yang sudah kami sepakati sebelum sprint dimulai. Langkah berikutnya 3. Pertama, estimasi 8 poin kami pertahankan, tidak kami turunkan karena ruang lingkupnya tidak berubah. Story points mengukur kompleksitas, bukan sisa waktu pengerjaan. Kedua, tiket dikembalikan ke produk backlog untuk diprioritaskan ulang dan sekarang sudah masuk sprint 2. Seperti terlihat pada field sprint di layar. Ketiga, di retrospektif kami menemukan akar masalahnya. Tiket 8 poin ini tidak dipecah sebelum masuk sprint, sehingga kemajuannya tidak terlihat di papan dan kegagalannya baru diketahui pada hari terakhir.
Oke, garis aktual kami tidak menuruni garis ideal secara mulus dan kami tidak akan menutupinya. Ada 3 anomali dan ketiga bermakna. Pertama, pola datar yang panjang di awal sprint. Nilainya bertahan di 42 poin sejak sprint planning sampai hari kerja pertama, lalu bertahan lagi di 39 poin pada hari kedua dan ketiga pada seluruh anggota bekerja. Artinya pekerjaan menumpuk di kolom in review, bukan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Disinilah peran saya sebagai Scrum Master. Hambatannya bukan kemampuan tim, melainkan antrean peninjauan. Jadi yang saya ubah adalah aturan alirannya, batas WIP 2 kartu dan tenggat tinjauan 24 jam. Kedua adalah lonjakan naik pada hari keempat dari 39 ke 41 poin, itu bug hub 10 yang masuk di tengah sprint. Penambahan ruang lingkup selalu terlihat sebagai garis yang naik. Ketiga, penurunan di akhir dan dari 41 poin pada hari keempat menjadi 26 poin pada hari kerja ke-7. Ini gejala klasik work in progress berlebih. Banyak pekerjaan hampir selesai bersamaan lalu diselesaikan berbarengan di akhir. Dan soal sisa tiket tidak selesai karena hub 7 8 poin tidak pernah ditutup. Garis aktual tidak menyentuh 0 di akhir sprint dan berhenti di atas garis dasar. Justru itu yang jujur, grafik yang mendarat di 0 padahal ada carry over, berarti estimasinya yang dimanipulasi. Kesimpulan kami, masalah sprint 1 bukan produktivitas melainkan antrian peninjauan. Velocity memberi kami data empiris tentang kapasitas nyata tim. 36 poin dari komitmen 42. Dua metrik kami baca bersamaan, carry over rasio 18,2% melampaui ambang 15% yang kami tetapkan sendiri. Scope change rate 4,8% masih aman karena ambang carry over terlampaui. Keputusan perencanaan sprint 2 tidak kami ambil berdasarkan optimisme melainkan berdasarkan angka. Kapasitas kami turunkan menjadi 32 poin, lebih rendah dari komitmen 42 dan bahkan lebih rendah dari capaian 36 karena 8 poin diantaranya sudah terpakai untuk carry over hard 7. Ini gunanya velocity, mengubah komitmen dari harapan menjadi perhitungan. Register kami membuat 12 resiko. 2 di atas minimum 10 mencakup 4 kategori, yaitu teknis, eksternal, organisasi, dan finansial. Setiap baris kami lengkapi risk ID, deskripsi, dan kategori, root cause dan trigger, penilaian probabilitas dan dampak, risk rank, serta satu risk owner tunggal. Skornya dari perkalian probabilitas dan dampak dengan pembobotan critical 4, high 3, medium 2, low 1. 3 teratas, R02, keterbatasan dan bias data dilatih. Skor 9, risiko kas proyek mesin learning yang tidak ada di proyek perangkat lunak biasa. Responsnya mitigate lewat validasi silang, uji keseimbangan kelas, dan pemantauan matriks per release. R07, downtime server GPU vendor. Skor 8 karena dampaknya kritikal. Responsnya transfer. Sebagian risiko infrastruktur kami serahkan ke penyedia layanan lewat komitmen ketersediaan dan penyiapan lingkungan cadangan. R01, kebocoran data privasi pasien. Skor 6. Responsnya avoid. Aplikasi sama sekali tidak meminta nama, nomor, rekam medis, maupun NIK. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Untuk skor yang seri, aturan tiebreak kami eksplisit dampak yang lebih tinggi diprioritaskan. Karena itu R08 dengan dampak high berada di atas R03 yang dampaknya medium. Meskipun skor keduanya sama-sama 6, resiko berkategori rendah yang kami accept pun tetap punya pemilik dan tetap dipantau, bukan diabaikan. Prinsip yang kami pegang, ritme sprint dilindungi dan story point tidak dinaikkan hanya karena waktu berkurang. Ada 3 skenario pengendalian kami siapkan. Pertama, kemacetan di column in review. Bayangkan 4 dari 5 user story tertahan menunggu review sementara sisa waktu sprint menipis. Kami memantaunya secara visual lewat pelebaran pita status pada cumulative flow diagram dan kenaikan cycle time pada control chart, tambah papan yang menampilkan jumlah kartu per kolom setiap daily scrum. Tindakan pengendaliannya batas WIP 2 kartu di in review, tenggak peninjauan 24 jam, review dijadikan pekerjaan berprioritas tinggi sebelum membuka kartu baru, dan kartu besar dipecah supaya bisa ditinjau bertahap. Kedua, permintaan perubahan ruang lingkup mendadak dari sponsor di tengah sprint 2. Penambahan model enkripsi data demi kepatuhan keamanan. Prinsip kami, sprint backlog tidak diubah di tengah jalan. Permintaan masuk ke produk backlog, saya prioritaskan ulang bersama sponsor dan dijadwalkan pada sprint berikutnya. Kalau memang mendesak, kesepakatannya adalah menukar pekerjaan bernilai poin setara dan bukan menambah beban. Secara teoritis, ini bedanya 2 pendekatan. Pada pendekatan prediktif, perubahan melewati change control board, diajukan formal, dianalisis dampaknya terhadap biaya, jadwal, dan baseline, lalu disetujui atau ditolak. Namun untuk audit tetapi lambat. Pada pendekatan adaptif, perubahan diserap lewat backlog refinement, diprioritaskan ulang oleh product owner dan masuk sprint berikutnya. Jauh lebih cepat dengan syarat sprint yang sedang berjalan tidak diganggu. Ketiga, downtime server GPU vendor selama 3 hari kerja. Cara saya memantaunya, hambatan catat sebagai tiket berlabel impediment, ditautkan relasi blok ke hub 7, diberi satu pemilik dan ditinjau setiap daily scrum sampai tuntas. Langkah taktisnya, eskalasi ke vendor sesuai jalur kontrak, alihkan pekerjaan tim ke tiket yang tidak bergantung GPU, dan siapkan lingkungan pelatihan cadangan. Yang penting estimasi story point tidak kami naikkan, karena yang berkurang adalah kapasitas sprint, bukan bertambahnya kompleksitas pekerjaan.
Kami menutup bagian pelaksanaan dengan angka, bukan kesan. Sprint goal sukses rate 100% karena keempat elemen sprint goal terpenuhi. Ini perlu kami bedakan dari rasio penyelesaian komitmen yang 81,8%. Keduanya benar dan tidak bertentangan karena hal 7 tentang SAP memang tidak termasuk dalam rumusan sprint goal. Satu metrik melampaui ambang dan justru itu yang paling berguna bagi kami. Carry over ratio 18,2% terhadap ambang 15%. Inilah yang memicu penurunan kapasitas sprint 2 menjadi 32 poin. Sisanya sehat, scoop change rate-nya 4,8%, defect escape rate 0, waktu penyelesaian hambatan 2 hari kerja, dan latensi inferensi di bawah 3 detik. Penutupan proyek kami bagi 3. Pertama, serah terima aset teknis secara aman, kepemilikan repositori dialihkan ke akun organisasi institusi, branch main dilindungi, rilis tag versi 1.0.0, artefak model dengan bandelnya diserahkan lewat penyimpanan rilis resmi, dan credential server cloud dirotasi lalu diserahkan melalui secret manager, tidak lewat chat maupun dokumen biasa. Setelah serah terima, akses tim proyek diturunkan dari administrator. Ada satu hal yang perlu kami jelaskan, HARP adalah aplikasi Streamlink monolitik dan tidak mengekspos REST API public. Jadi kami serahkan bukan dokumentasi API, melainkan 2 kontrak internal yang mengikat, kontrak urutan fitur pada bundle artifak, dan skema masukkan formulir 12 parameter pada app.py. Kedua, alih pengetahuan kepada pengguna akhir, sesi pelatihan singkat dan panduan pengisian parameter, cara membaca gauge probability, serta penegasan bahwa keluaran model adalah alat penyaringan, bukan diagnosis klinis. Ketiga, administrative exit criteria berisi 14 butir sebagai daftar periksa penutupan formal, mulai dari seluruh tiket ditutup dan atau dipindahkan, dokumen final disetujui sponsor, hingga akses dan langganan layanan dinonaktifkan sebelum tim resmi dibubarkan. What went right? 2 hal. Pertama, menulis ambang ROC AUK 0.8 sebagai definition of done yang tidak dapat dinegosiasikan. Itu memberi kami dasar objektif untuk menolak tiket di bawah tekanan tenggat dan hasil modal kami mencapai 0.8182, kemudian mencatat hambatan sebagai tiket yang terlihat di papan. Sehingga downtime vendor dieskalasi bukan dikeluhkan dan tidak ada anggota yang melihat pekerjaannya sendiri. What went wrong? Dan ini kami sampaikan secara terbuka. Pertama, HARP 7 diestimasikan 8 poin untuk teknis yang belum pernah kami kerjakan dan tidak kami pecah. Sehingga kegagalan baru terlihat di hari terakhir. Mitigasinya, tiket di atas 5 poin wajib dipecahkan sebelum masuk sprint. Kedua, terlalu banyak kartu masuk in review bersamaan tanpa batas WIP. Mitigasinya, batas kedua kartu dan tenggat tinjauan 24 jam. Ketiga, story point baru terisi setelah start sprint. Sehingga baseline velocity kami kosong, mitigasinya pengisian estimasi wajib tuntas sebelum sprint dimulai. Ketiga pelajaran itu sudah kami ubah menjadi tindakan konkret di sprint 2. Demikian presentasi tata kelola HARP dari kelompok Wibabik. Seluruh angka yang kami sampaikan hari ini dapat Bapak verifikasi langsung di Jira Space dan repositori kami, yang aksesnya sudah kami berikan. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya Pak Stefanus. Kami siap menerima masukan.